Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Begina. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi mata kuliah dasar-dasar matematika dan sains untuk sesi pertama, yaitu tentang himpunan. Nah, untuk himpunan sendiri nanti kita akan membahas apa saja. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari himpunan, kemudian ada notasi himpunan, kemudian menyatakan himpunan, dan macam-macam himpunan. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, untuk pengertian himpunan. Jadi untuk himpunan itu merupakan kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibedakan, atau himpunan juga bisa diartikan sebagai koleksi dari objek-objek yang terdefinisi dengan baik. Jadi terdefinisi dengan baik ini maksudnya sebarang objek X yang diberikan, maka kita selalu dapat menentukan apakah objek X tersebut termasuk dalam himpunan tertentu atau tidak. Nah, untuk himpunan sendiri itu dapat disebut pula sebagai set atau kelompok atau gugus. Nah, selanjutnya untuk contoh himpunan itu ada beberapa ya di sini. Yang pertama ini adalah himpunan binatang berkaki 4. Maka kita bisa menyebutkan anggota dari himpunan binatang berkaki 4 itu antara lain, misalnya ini ya, kita tuliskan himpunan berkaki 4 ini sebagai himpunan A. Jadi himpunan A terdiri dari kambing, sapi, kucing, dan kuda. Atau bisa nanti teman-teman mencari contoh yang lain untuk binatang berkaki 4 apa. Kemudian ada himpunan warna pelangi. Jadi kita tuliskan aja himpunan warna pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian yang terakhir ada himpunan bilangan genap kurang dari 10. Berarti kita menyebutkan himpunan bilangan genap, anggotanya siapa saja yang nilainya kurang dari 10. Jadi ada 2, 4, 6, dan 8. Kemudian selanjutnya ini kita bahas tentang notasi pembentuk himpunan, jadi atau lambangnya ini. Jadi lambang atau notasi himpunan itu berupa kurung buka dan kurung tutup. Kemudian huruf kapital ini untuk memberi nama himpunan. Kemudian ada huruf kecil ini digunakan untuk menyatakan anggota himpunan. Kemudian keanggotaan himpunan sendiri dilambangkan dengan epsilon. Itu dibaca dengan anggota dari. Kemudian yang bukan anggota dari itu epsilon tapi diberi garis miring ya. Kemudian untuk pernyataan A adalah anggota A, itu dapat ditulis sebagai A epsilon A atau A anggota dari A. Kemudian kalau B bukan anggota dari A, maka dapat ditulis sebagai B bukan anggota dari A. Nah, selanjutnya kita masuk ke menyatakan himpunan. Jadi menyatakan himpunan itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah tabulasi. Jadi tabulasi ini adalah mendaftar anggotanya satu-satu. Kemudian ada notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini ditulis dengan variabel yang diikuti tanda garis dan menyebutkan unsur himpunannya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau tabulasi misalnya himpunan A adalah himpunan huruf vokal, maka kita dapat menuliskan atau mendaftar anggotanya satu-satu, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan untuk notasinya kita dapat menuliskan A, kita bacanya gini ya, A di mana X, di mana X himpunan huruf vokal. Jadi yang dimaksud dengan variabel itu variabel X, kemudian diikuti tanda garis. Jadi tanda garis itu ini, tanda garis, kemudian X himpunan huruf vokal, ini adalah menyebutkan unsur himpunannya apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam himpunan. Jadi macam-macam himpunan ini baru beberapa yang saya sebutkan. Untuk selanjutnya masih ada di video selanjutnya masih ada tentang macam-macam himpunan yang lain. Yang pertama ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Kan nggak ada ya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Jadi dia tidak punya anggota sehingga dia disebut sebagai himpunan kosong. Kemudian contoh yang lain adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Kan nggak ada anggotanya, Pak. Himpunan asli kan dimulai dari 1. Jadi kalau dinyatakan himpunan bilangan asli kurang dari 1, itu berarti dia berupa himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Selanjutnya itu adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang dibicarakan. Contohnya
Saya punya himpunan anak TK Permata berjenis kelamin laki-laki, maka himpunan semestanya itu adalah semua anak TK Permata. Jadi semua anak TK Permata itu merupakan himpunan semestanya. Kemudian himpunan anak TK Permata berjenis kelamin laki-laki itu adalah himpunan bagiannya. Kemudian himpunan hingga dan tak hingga. Nah, untuk himpunan hingga itu jumlah anggotanya dapat dihitung. Contohnya A, X, di mana X adalah bilangan asli kurang dari 7. Berarti kita sebutkan aja anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan himpunan tak hingga itu merupakan himpunan yang jumlah anggotanya tak terbatas. Contohnya X, di mana X bilangan asli lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5 kan itu tak terhingga. Kita nggak bisa membatasi sampai mana. Contohnya ini nulisnya seperti ini. B sama dengan anggotanya 6, 7, 8, kemudian kita teruskan dengan titik seperti itu. Nah, itu tadi untuk materi di sesi pertama. Kita cukupkan sampai di macam-macam himpunan, sampai himpunan hingga dan tak hingga. Untuk selanjutnya nanti ada video lanjutan dari materi himpunan, ada operasi himpunan, kemudian masih ada lanjutan dari macam-macam himpunan juga. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.